Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhasana dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Saya ingin menerangkan sedikit materi tentang jenazah. Agama Islam mengajarkan bahwa bila seorang muslim akan menghadapi kematian atau sakarat al-maut, terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir, dianjurkan melakukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Jika memungkinkan, meletakkannya dengan posisi sebagaimana posisi mayat di dalam kubur, sehingga jasad bagian depan atau dadanya menghadap kiblat. Keadaan seperti ini pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Baitullah, katanya, Al-Haram atau Baitullah adalah kiblat kamu, baik ketika hidup maupun setelah mati. Hadis riwayat Abu Daud. Jika tidak memungkinkan meletakkannya dengan posisi demikian, dianjurkan membaringkan badannya dengan cara menelantang dan dadanya tetap mengarah ke arah kiblat, karena dengan posisi tersebut akan memudahkan menghembuskan nafas terakhirnya. Yang kedua yaitu talqin. Talqin yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucap kalimat syahadat atau la ilaha illallah dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, ajarilah mayat kamu dengan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Hukum mengingatkan dan mengajarkan kalimat yang agung itu kepada orang yang meninggal adalah sunnah, karena dalam hadis-hadis diterangkan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut kemudian meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran untuk masyarakat Islam di Indonesia. Membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang yang sedang sekarat sudah menjadi kebiasaan, dengan harapan ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang biasa dibacakan yaitu surat Yasin. Ditemukan dalam kitab-kitab fikih tentang bacaan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang yang akan mengakhiri hidupnya. Akan tetapi para ahli fikih dari kalangan Malikiyah tidak menyetujui hal itu jika dilakukan dengan suara keras, karena para sahabat tidak pernah melakukan hal yang demikian. Demikian juga halnya setelah meninggal dunia, baik sebelum dikuburkan maupun setelah dikuburkan. Yang keempat yaitu menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini meninggal dunia. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama berdasarkan hadis yang artinya yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi Abi Salamah yang telah wafat, melihat matanya dalam keadaan terbuka, lalu beliau memejamkannya. Setelah itu ia berkata, sesungguhnya jika ruh itu pergi, maka matanya mengikuti untuk menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguk. Sebab setelah ruh pergi, jasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan pemikiran negatif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya yaitu dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diwafatkan jasadnya ditutupi dengan kain spesial penutup. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang berikutnya yaitu tata cara yaitu memandikan jenazah. Satu, hukum memandikannya. Kebanyakan ahli fikih termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seseorang muslim adalah fardu kifayah. Akan tetapi masih ada di antara fikih tidak diketahui identitasnya yang mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah mayat itu dengan air dan bidara.
dan kafanilah ia dengan kedua pakaiannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ulama yang memahami hadis ini sebagai perintah memandikan jenazah yang mati karena jatuh dari kendaraannya, mewajibkan memandikan jenazah berdasarkan hadis tersebut, sehingga seandainya jenazah itu sudah dikuburkan, sebelum memandikannya wajib segera membongkarnya untuk dimandikan. Jika seorang muslim meninggal karena kecelakaan yang mengakibatkan bagian-bagian tubuhnya terpisah, maka menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki wajib memandikan sebagian tubuh yang diperoleh itu, meskipun hanya sedikit. Sementara Ibnu Hanbal dan Imam Malik mengatakan jika bagian yang ditemukan itu lebih banyak dari yang hilang, cukup memandikannya yang ditemukan. Mengenai hukum memandikan seseorang yang mati dalam peperangan melawan orang-orang musyrik atau mati syahid, terhadap beberapa pendapat ahli yang berbeda. Jumhur ahli fikih misalnya mengatakan tidak wajib memandikan karena ia mati dalam keadaan syahid. Alasan mereka ialah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mandikan mereka yang mati dalam peperangan, karena sesungguhnya setiap luka atau darah yang ada pada badan mereka akan menjadi minyak kasturi di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ketidakwajiban memandikan orang mati syahid menurut Imam Syafi'i adalah karena mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala dengan segala luka dan darah yang ada pada tubuh mereka. Luka bagaikan perhiasan yang menghiasi tubuh mereka, dan darah bagaikan minyak wangi yang menaburkan bau yang harum di hadapan Allah. Yang kedua itu orang yang berhak memandikan jenazah. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Perbedaan pendapat terjadi dalam menetapkan hukum seorang suami memandikan mayat istrinya ataupun sebaliknya, istri memandikan mayat suaminya. Ahli fikih dari kalangan Hanabilah berpendapat suami tidak boleh memandikan mayat istrinya karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian istrinya. Akan tetapi jika tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suami boleh dengan mentayamumkannya dan tidak boleh memandikannya, karena dengan tayamum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari. Lain halnya jika yang meninggal lebih dahulu adalah suami. Dalam hal ini menurut Hanabilah boleh istri memandikannya karena statusnya sebagai istri masih langsung selama ia adalah iddah wafat. Mayoritas ahli fikih berpendapat atas bolehnya suami memandikan mayat istrinya. Demikian juga halnya istri memandikan mayat suaminya, dengan syarat perkawinan mereka tidak terputus oleh talak sampai salah seorang di antara keduanya wafat. Namun demikian, menurut mengatakan bahwa antara suami istri itu tidak boleh memandikan dengan tangan telanjang. Tidak pula dibolehkan memandang ke bagian yang terlarang dari si mayat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah, Rasulullah SAW berkata, tidak ada apa-apa buatmu, hai Aisyah, jika engkau lebih dulu wafat dariku. Lalu aku memandikan dan mengkafanimu, dan kemudian aku mensalatkan dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain diterangkan, yang artinya dari Aisyah berkata, tidak ada yang memandikan jenazah Rasulullah kecuali istri-istrinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis pertama menunjukkan atas bolehnya seorang suami memandikan mayat istrinya, dan hadis yang kedua menunjukkan bolehnya istri memandikan mayat suaminya. Jika mayat itu seorang laki-laki, maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong as-sabahnya, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman, dan anak paman. Di antara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat. Bapak
bapak diutamakan dari nenek, dan anak diutamakan dari cucu, dan seterusnya. Tetapi jika ada di antara mereka yang lebih mengetahui tata cara memandikan, maka ia diutamakan dari yang lebih dekat nasabnya, tetapi tidak mengerti tata cara memandikan mayat. Karena tujuan dari memandikan itu adalah terlaksananya kewajiban kifayah yang mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga yaitu syarat-syarat orang yang memandikan. Yang pertama yaitu beragama Islam. Persyaratan ini ditetapkan karena memandikan mayat itu bagian dari ibadah yang diharapkan dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta pahala darinya. Adapun orang kafir tidak termasuk orang yang beribadah, ahli ibadah. Yang kedua yaitu adanya niat memandikan mayat berdasarkan hadis yang artinya dari Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga yaitu berakal. Karena niat itu merupakan syarat sahnya memandikan mayat, maka yang memandikan itu disyaratkan orang yang berakal sehat. Sebab anak kecil atau yang gila tidak dapat melakukan niat. 4 yaitu cara memandikan. Yang pertama, tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruangan tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya, karena jika tidak tertutup kemungkinan pada jenazah itu terlihat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, menyediakan air bersih, sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian secukupnya. Yang ketiga yaitu menyediakan sarung tangan atau sejenisnya bagi yang memandikan, dan potongan serta gulungan kain kecil sebagai alat penggosok tubuh jenazah. Yang keempat, kain basahan dan handuk atau kain lain yang dapat untuk mengeringkan jasad jenazah setelah selesai dimandikan. Setelah semuanya tersedia, jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Sebelum mulai memandikan lebih dulu membersihkan tubuhnya dari najis atau kotoran dengan cara yang pertama yaitu menutupi sekujur tubuhnya dengan kain basahan atau kain panjang. Jadi jenazah tidak boleh terlihat dalam keadaan telanjang. Yang kedua, memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan. Kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dari rongga tubuhnya, dan dapat dilakukan dengan cara menekan perut secara perlahan-lahan. Yang ketiga yaitu selama membersihkan badannya sebaiknya air terus dialurkan mulai dari ujung kepala sampai bagian kaki. Yang keempat, setelah semua badannya dianggap bersih, baru jenazah diwudukan seperti orang yang hidup. Setelah selesai membersihkan dan mewudukan jenazah, maka kegiatan selanjutnya adalah memandikannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengalirkan air ke sekujur tubuhnya dengan memulai dari bagian kepala sebelah kanan sampai ke kaki, kemudian melanjutkan ke bagian kiri dengan cara yang sama. Kedua, yaitu membersihkannya dengan air sabun yang berakhir dengan air bersih yang telah bercampur dengan wangi-wangian. Yang ketiga, memandikan jenazah itu sebaiknya dilakukan 3 kali atau lebih dengan cara yang sama sehingga diyakini kebersihannya sebagaimana diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya. Artinya, dari Umi Atiyah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami ketika kami sedang memandikan jenazah putrinya. Ketika itu beliau berkata, mandikanlah dia 3 atau 5 kali, atau jika pandang perlu lebih dari itu dengan air dan daun bidara, dan basuhlah yang terakhir dengan air yang bercampur dengan kapur barus dari wangi-wangian yang sebangsa kapur barus. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yaitu ada tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah sebagaimana juga memandikannya, hukum fardu kifayah. Kewajiban memandikan jenazah ini ditetapkan berdasarkan hadis. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Hubab, diceritakan bahwa ketika Mas Ibnu Umair terbunuh, sahabat tidak memperoleh kain untuk mengkafaninya, kecuali sehelai kain selimut yang bila ditarik ke bagian kepala maka kakinya terbuka, dan jika ditarik ke bagian kaki maka bagian kepalanya terbuka. Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah menyuruh menutupi bagian kepalanya dengan kain selimut tadi,
dan bagian kakinya dengan daun-daun atau rumput yang harum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Biaya yang diperlukan untuk kafan diambil dari harta kekayaan yang ditinggalkan setelah utang dan wasiatnya lebih dahulu dilunasi. Jika ternyata hartanya habis untuk melunasi hutang dan warisannya, maka biaya pengkafanannya menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Dalam hal ini, suami berkewajiban menyediakan kafan istrinya dalam pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, karena suami berkewajiban menafkahi ketika hidup. Menurut Malikiyah, suami tidak berkewajiban menanggung biaya kafannya termasuk biaya penyelenggaraan jenazahnya, sebab nafkah dan pakaiannya hanya wajib dipenuhi oleh suami ketika istrinya hidup. Kewajiban itu telah gugur seiring dengan kematian istrinya. Yang kedua ada ketentuan kafan dan cara mengkafani. Kafan yang digunakan untuk mengkafankan jenazah minimal satu lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan. Sedangkan warna yang paling afdal adalah warna putih, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk mengkafani dengan kain putih, seperti dalam hadisnya artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, pakailah pakaianmu yang putih karena sesungguhnya yang putih itu merupakan pakaianmu yang terbaik, dan kafanilah mayat kamu dengan kain yang putih itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Kain yang digunakan mengkafani mayat laki-laki maksimal 3 lapis tanpa baju dan sorban. Tata cara mengkafani mayat perempuan maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk pembungkus seluruh tubuhnya. Tata cara mengkafani. Yang pertama yaitu membentangkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembaran-lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Jika bawah kain itu sebelumnya telah dibentukkan tali pengikat sebanyak 5 helai yang masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Yang kedua, setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain dalam posisi membujur dan kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. Ketiga yaitu menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembaran kain berikutnya secara berurutan dan dengan cara yang sama. Keempat, jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang disiapkan di bawahnya. Jika mayat itu perempuan, cara mengkafaninya adalah yang pertama, lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah, paling bawah sebagai pembungkus seluruh jasadnya. Yang kedua, lembaran kedua dibentangkan sebelah kepala bawah sebagai kerudung penutup kepala. Yang ketiga, lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung. Keempat, lembaran keempat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung. Yang kelima, lembaran kelima dibentangkan dari bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok. Sebelumnya tali-tali pengikat telah disediakan di bawah jasadnya. Yang pertama, memakai kain kelima yang terletak di bagian pinggulnya sebagai rok. Lalu memakaikan kain keempat sebagai kain sarung. Lalu memakaikan kain ketiga sebagai baju kurung. Yang keempat memakaikan kain kedua sebagai kerudung atau tutup kepala. Yang kelima yaitu membungkus kain pertama yang paling bawah kepada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, kemudian menggulungnya keduanya ke arah kanan dan lam ke bagian dalam. Setelah semua kain dipakaikan menurut fungsinya, baru mengikatkan tali-tali yang telah disediakan di bawahnya. Jika tidak diperoleh kain sebanyak 5 lapis seperti tersebut, maka menurut kesepakatan ulama cukup mengkafaninya dengan sehelai kain yang dapat menutupi seluruh badannya. Kain yang dianjurkan untuk dijadikan kafan ialah kain yang sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan baik dari segi harga ataupun jumlahnya. Hukum mensalatkan jenazah. Para ahli telah sepakat menetapkan bahwa hukum salat jenazah itu adalah wajib atau fardu kifayah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang artinya dari Abu Hurairah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Salatkanlah jenazah sahabatmu." Hadis riwayat Muslim dan Al Bukhari. Salat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian, maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang orang yang lebih utama mengimami salat jenazah yang dikerjakan secara jamaah. Para ahli fikih dalam kalangan Hanafiyah berpendapat yang lebih utama mengimaminya adalah penguasa setempat sebagai gantinya karena ia selalu mengutamakan dalam urusan bersama. Jika penguasa atau wakilnya tidak hadir saat sholatnya, diutamakan hadi atau hakim setempat, dan jika yang terakhir ini juga tidak ada, diutamakan orang yang diikutinya dalam sholat berjamaah ketika hidupnya. Setelah itu adalah wali nikah atau asabahnya sesuai dengan urutan kedekatan kerabat mereka dengan si mayat. Para ahli fikih dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang lebih diutamakan mengimami salatnya ialah orang yang mendapat wasiat untuk mensalatkannya. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan orang yang diwasiatkan untuk menjadi imam. Para ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa walinya lebih utama dari penguasa, sekalipun si mayat mewasiatkannya kepada penguasa atau orang lain, karena mengimaminya sholat jenazah itu menjadikan hak wali. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, pada sholat jenazah disyaratkan seperti yang disyaratkan pada sholat wajib, yaitu keharusan menutup aurat, cuci badan, tempat, dan menghadap kiblat. Kedua, yaitu jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Ketiga, meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang disolatkan. Rukun sholat jenazah yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri selama sholat. Ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua. Keenam, membacakan doa bagi mayat pada takbir ketiga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, salam setelah doa pada takbir keempat. Cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, yaitu pada takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Yang ketiga, pada takbir ketiga yaitu membaca doa. Yang keempat, yaitu membaca pada takbir keempat membaca doa. Sholat goib. Jika ada di antara saudara dan handai tolan kita yang meninggal dunia di daerah lain sedangkan kita tidak dapat menghadiri penyelenggaraan jenazahnya, maka kepada kita dianjurkan melaksanakan sholat gaib untuknya. Hal ini berdasarkan kepada hadis. Najasyi yang dimaksud dalam hadis adalah kaisar Ethiopia yang telah masuk Islam secara rahasia. Tidak ada di antara kaumnya yang menyatakan tentang keislamannya. Ketika mendengar berita kematiannya, Nabi dan sahabatnya melakukan sholat gaib untuknya dari Madinah. Yang kedua itu sholat jenazah di masjid. Para ulama sepakat memperbolehkan sholat jenazah di rumah kediamannya, akan tetapi mengenai hukum sholat jenazah di masjid terdapat perbedaan pendapat mereka. Para ahli fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki memandang makruh bagi yang sholat jenazah di masjid, baik jenazah itu berada di dalam atau di luar masjid. Jika Nabi menyatakan tidak memperoleh apa-apa orang yang sholat jenazah di masjid, berarti sama dengan pekerjaan yang sia-sia itu sebagai makruh. Jika dalam pelaksanaan sholat itu dikhawatirkan dapat mengotori masjid, maka hukumnya menjadi haram. Sebab masjid adalah rumah suci yang dibangun untuk tempat beribadah dan pekerjaan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum mensalatkan jenazah di masjid adalah dibolehkan, bahkan dianjurkan jika diyakini pelaksanaan itu tidak mengotori masjid. Salat terhadap sejumlah jenazah. Mengenai hukum mensalatkan sejumlah jenazah secara kolektif, menurut kesepakatan ulama fikih adalah boleh. Akan tetapi jika mungkin dilakukan, lebih baik mensalatkan satu persatu dengan memulai dari jenazah yang paling terhormat dalam pandangan agama. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah.
Para ahli fikih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana halnya memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Cara menguburkan jenazah. Menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. Satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki, kemudian menyusul bagian kepalanya. Orang-orang yang lebih baik memasukkannya ke dalam kubur adalah kerabatnya jika mereka tidak ada baru orang lain. Ziarah kubur. Menurut mazhab al-Huzunah wal Jamaah, ruh orang yang telah wafat itu tetap hidup dan tetap mendengar pembicaraan orang yang hidup. Ruh yang tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya, jadi yang merasakan azab dan nikmat adalah ruh semata, sedang jasadnya tidak merasakan apa-apa lagi setelah ruhnya pergi meninggalkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.